Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kamelia Prasita Ire dengan NIM 22011140072. Pada video kali ini, saya akan membahas 9 strategi pemecahan masalah pada matematika. Selamat menyaksikan. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengetahui dulu apa saja ke-9 strategi untuk pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. Jadi saya akan menjelaskan ke-9 strategi itu. Strategi yang pertama ada strategi gas and test. Strategi pemecahan masalah tebak dan uji adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan menebak jawaban dan menguji apakah jawaban tersebut memenuhi persyaratan masalah. Jika jawaban tidak memenuhi, maka tebakan diubah dan diuji lagi hingga menemukan jawaban yang benar. Strategi yang kedua, strategi draw a picture. Strategi menggambar adalah teknik pemecahan masalah di mana siswa membuat representasi visual dari masalah tersebut. Menggambar diagram atau jenis representasi visual lainnya seringkali menjadi titik awal yang baik untuk memecahkan semua jenis soal cerita. Strategi yang ketiga adalah strategi use a variable. Strategi pemecahan masalah menggunakan variabel adalah menggunakan variabel-variabel sebagai pengganti kalimat dalam soal. Aljabar digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah tertentu. Huruf-huruf abjad atau alfabet digunakan sebagai variabel untuk menyatakan besaran-besaran yang tidak diketahui dari masalah tersebut, sedangkan syarat-syarat dari masalah dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Strategi yang keempat, strategi look for a pattern atau mencari pola. Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan atau kejadian yang menunjukkan pola tertentu. Sehingga dengan menentukan pola yang dihasilkan maka dapat dilakukan diperkirakan kondisi tertentu dari sebuah kejadian meskipun dalam jumlah yang besar. Strategi yang kelima, strategi make a list atau membuat daftar. Strategi ini digunakan jika kita dihadapkan dengan data atau informasi yang sangat banyak. Daftar yang terorganisasi membantu kita untuk menghitung seluruh kemungkinan dan menghindari pengulangan. Strategi yang keenam adalah strategi a simple problem atau pemecahan masalah sederhana. Apabila kita dihadapkan dengan suatu masalah yang tampak sulit atau kompleks, kita dapat menyelesaikan satu atau beberapa masalah lain yang mirip untuk menyederhanakan situasinya. Sering terjadi penyelesaian dari masalah-masalah yang lebih sederhana tersebut dapat membawa kita ke penyelesaian masalah utama yang kompleks tadi. Strategi yang ketujuh, Hatch in out. Strategi pemecahan masalah Hatch in out adalah teknik langsung mengerjakan masalah dengan melakukan aktivitas fisik seperti memindahkan benda menggunakan model atau gambar. Strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan antara komponen masalah. Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam soal-soal yang akan dihadapi oleh siswa. Strategi yang kedelapan adalah strategi membuat tabel. Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar. Strategi pemecahan masalah dengan cara membuat tabel merupakan salah satu dari strategi pemecahan masalah matematika yang efektif untuk menyusun data yang memiliki lebih dari satu karakter ke dalam sebuah. Strategi yang kesembilan adalah teknik bekerja mundur. Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan teknik bekerja mundur merupakan salah satu dari strategi pemecahan masalah matematika yang cara menyelesaikan dari belakang ke depan. Artinya dari hal-hal yang diketahui di akhir soal menuju ke awal soal. Soal-soal yang diberikan melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir dari operasi tersebut sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah kondisi awal dari soal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama dari strategi gas and test, yaitu Ahran mengambil 3 bilangan dari kumpulan bilangan 1 sampai 20. Jumlah 3 bilangan itu sepertiga dari hasil kali ketiga bilangan. Berapa saja bilangan yang diambil oleh Ahran?
Jadi di sini seperti yang kita ketahui kalau guess and test itu menebak lalu mengujinya. Jadi kita bisa menuliskan di sini diketahui Arhan mengambil 3 bilangan dari kumpulan. Jadi sudah ada deret bilangan dari 1 sampai 20. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 20. Jumlah 3 bilangan itu sepertiga dari hasil kali ketiga bilangan. Jadi kita misalkan sepertiga dari hasil kali ketiga jumlah 3 bilangan, berarti A tambah B tambah C sama dengan sepertiga dari hasil kali. Jadi sepertiga dari A kali B kali C. Nah, teman-teman bisa melihat ini. Berapa saja bilangan yang diambil Arhan itu adalah ditanya. Nah, karena di sini A kali B kali C dibagi 3, jadi kita harus mencari angka yang habis dibagi 3. Dia tidak boleh koma, jadi kita bisa mengambil perkalian 3 dari 3, 6, 9 sampai 30. Pertama kita bisa menebak, yaitu dengan menggunakan kita memakai dulu angka 3. Jadi sepertiga dari 3 sama dengan 3, 3, 3, 1. Jadi tidak mungkin A tambah B tambah C hasilnya 1. Jadi soal ini salah. Kita lanjut yang kedua. Sepertiga dari 6. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi tidak mungkin. Soal ini juga tidak mungkin, jadi salah. Karena A tambah B tambah C, otomatis hasilnya itu paling besar itu 3, tidak mungkin 2. Selanjutnya kita langsung ke nilai yang terbesar, yaitu 30. Jadi A tambah B tambah C sama dengan sepertiga dari 30. Sepertiga dari 30 itu 10. Jadi berapa A tambah B tambah C itu berapa yang hasilnya 10? Kita pakai 2 tambah 3 tambah 5. Jadi 10 sama dengan 10. Ruas kiri dan ruas kanan sudah jelas. Jadi seandainya kita 2 kali 3 kali 5 sama dengan hasilnya juga 30. Jadi Arhan mengambil bilangan 2, 3, dan 5. Nah sekarang kita lanjut, kita masuk ke pembuktian. Tadi kan kita sudah buat rumus, yaitu A tambah B tambah C sama dengan sepertiga A, B, C. Jadi kita kan sudah dapat A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Nah, kita tinggal masukkan A 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan sepertiga dari 2 kali 3 kali 5. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10, dan sepertiga kali 2 kali 3 kali 5 sama 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi sepertiga dari 30, 10 sama dengan 10. Nah jumlah kedua ruasnya sudah benar, jadi dapat kita simpulkan kalau 3 bilangan yang diambil oleh Arhan adalah bilangan 2, 3, dan 5. Kita masuk ke contoh soal yang kedua dari strategi pemecahan masalah Draw a picture. Jadi contoh soalnya, seekor katak berada di dasar sumur sedalam 10 meter. Setiap hari ia memanjat setinggi 3 meter. Setiap malam ia meluncur ke bawah sedalam 1 meter. Pada hari keberapa ia akan mencapai puncak sumur? Jadi dari contoh soal ini kita dapat melakukan pemisalan satu sumur yang dalam. Jadi di sini kita bisa gambar sumur. Ini sumur ini dia sedalam 10 meter. Dan katak itu berada di dasar. Katak berada di sini di dasar sumur. Setiap hari ia memanjat setinggi 3 meter. Setiap hari katak itu memanjat setinggi 3 meter. Jadi katak itu naik ke atas 3 meter. Dan pada malam harinya ia meluncur turun sedalam 1 meter.
Nah, ketika dia sudah naik 1 meter di siang hari, pada malam harinya dia meluncur turun 1 meter. Jadi dapat kita simpulkan kalau katak ini dia itu dalam 1 harinya dia bisa naik 2 meter, karena 3 dia sudah naik 3 tapi dia turun lagi 1. Jadi hanya 2 meter yang bisa dilakukan katak untuk mencapai ke atas sumur. Nah, kita sudah ketahui bersama kalau kedalaman sumur itu adalah 10 meter. Nah, pada hari keberapa katak itu naik? Dan kita sudah ketahui bahwa katak itu pada setiap harinya naik sebanyak 2 meter. Nah, karena dasar sumur itu ada 2 meter, jadi katak itu akan naik sebanyak 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, sampai 10 meter. Nah, jadi pada hari berapa kita bisa menghitung dari nilai 2 yang sudah kita tuliskan. Jadi ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Jadi pada hari keberapa katak itu akan mencapai puncak sumur. Jadi pada hari kelima katak akan mencapai puncak sumur. Nah, bagaimana cara kita membuktikan? Kita bisa saja langsung membuktikan apakah ini benar. Jadi kita tinggal menambahkan 2 dari masing-masing ini sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2 tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10. Jadi pas kalau ada 10 meter dari kedalaman sumur. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu strategi menggunakan variabel atau use of variable. Jadi contoh soalnya, Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000. Dan Andika membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis seharga 18.000. Tentukan harga masing-masing pulpen dan buku tersebut. Nah, dari sini kita bisa menggunakan variabel dengan melakukan pemisalan pada pulpen dan buku tulis. Jadi pulpen kita misalkan sebagai X dan buku kita misalkan sebagai Y. Nah, kita ketahui bersama bahwa Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000. Jadi Risma 2 pulpen berarti 2X ditambah 1 buku tulis berarti Y. Ditambah Y sama dengan 15.000. Dan Andika 1 pulpen dan 2 buku tulis berarti Andika 1 pulpen berarti X ditambah 2 buku tulis berarti 2Y. 2Y sama dengan 18.000. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan. Selanjutnya kita memecahkan masalah ini. Yang pertama kita eliminasikan salah satu variabel, entah itu X dan Y. Dan di sini saya akan mengeliminasikan variabel X dengan mengalikannya dengan yang di atas dikalikan 1, yang di bawah dikalikan 2. Jadi sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Sedangkan di bawah 2X ditambah 4Y sama dengan 36.000. Nah, jadi Y dikurang 4Y sama dengan 3Y. Dan 36 dikurang 15 sama dengan 21.000. Nah, Y sama dengan 21.000 per 3, Y sama dengan 7.000. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan ini sehingga kita mendapatkan nilai X. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 15.000. 2X ditambah 7.000 sama dengan 15.000. 2X sama dengan 15 dikurang 7.000. Karena perpindahan posisi 15 dikurang 7 sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 per 2. X sama dengan 4. Jadi nilai X nya sama dengan 4.000 dan nilai Y nya sama dengan 7.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian. Jadi di sini kita bisa memasukkan nilai X dan Y yang telah kita dapatkan ke dalam persamaan. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan kalau nilai X nya sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 7.000. Sedangkan persamaan tadi adalah 2X tambah Y sama dengan 15.000. Jadi kita tinggal kalikan 2 ini
2 ini dikalikan 4000 ditambah 7000. 2 dikali 4000 sama dengan 15.000. 2 dikali 4000 sama dengan 8000 ditambah 7000 sama dengan 15.000. 8000 ditambah 7000 sama dengan 15.000 sama dengan 15.000. Jadi hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi hasilnya benar dan pembuktian kita benar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu menggunakan strategi meninjau kembali. Jadi di sini saya sudah sediakan contohnya, yaitu sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Jadi di sini pertama kita bisa mencari tahu apa-apa yang diketahui, yaitu yang pertama memiliki panjang 8. Jadi panjang dari persegi panjang sama dengan 8 cm dan juga lebarnya sama dengan 5 cm. Nah, yang ditanya berapakah luas persegi panjang tersebut? Yang ditanya luas persegi panjang. Jadi luas seperti yang kita ketahui, kalau rumus luas adalah panjang dikali lebar. Jadi panjang dikali lebar sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40 cm. Jadi luas dari persegi panjang adalah 40 cm. Nah, dari sini kita bisa meninjau kembali, kita bisa membantu anak-anak supaya lebih bisa dibuktikan, yaitu kita menggunakan gambar. Nah, di sini panjangnya yaitu 8 cm dan juga lebarnya 5 cm. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Panjang 8 dikali 5 sama dengan 40 cm. Selanjutnya kita masuk pada strategi pemecahan masalah menggunakan tabel. Nah, contoh soalnya, Andi dan Lian diberikan tugas dari guru untuk membaca buku. Andi membaca 16 halaman dalam 1 jam dan Lian membaca 12 halaman dalam 1 jam. Jika Andi mulai membaca pada jam 13.00 dan Lian pada jam 12.00, pada jam berapa mereka sama-sama menghabiskan halaman bacaan yang sama banyaknya? Nah, pada contoh soal ini kita bisa menggunakan tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel, yaitu dari jam 12 sampai 13, karena seperti yang kita ketahui mereka sama-sama membaca beberapa halaman dalam 1 jam yang sama. Nah, Andi kan pada jam 12, Andi pada jam 13 dan Lian pada jam 12. Nah, di sini dari jam 12 sampai 13 Andi membaca masih 0 halaman karena Andi mulai pada jam 13.00. Selanjutnya Lian pada jam 12 sampai 13 12 halaman. Setelah itu pada 1 jam ke depannya Andi membaca 16 halaman dan Lian 24 karena 12 ditambah 12. Setelah itu pada 1 jam kemudian Andi 32 dan Lian 36. Dan pada jam selanjutnya itu Andi membaca 48 halaman dan Lian juga 48 halaman. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 48 ini sama. Dan kita lihat pada jam berapakah itu, yaitu pada jam sama-sama pada jam 15.00 sampai 16.00. Jadi pada jam berapa mereka sama-sama menghabiskan halaman bacaan yang sama banyaknya? Jadi jawabannya pada jam 15.00 sampai jam 16.00. Contoh soal tadi kita bisa membuktikan menggunakan rumus dari KPK, yaitu KPK dari angka 16 dan 12. Nah, pemfaktoran dari 16 yaitu 2 akar 4 atau 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan KPK dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 dikali 2 kali 3. Nah, KPK dari kedua bilangan ini yaitu pangkat terbesar. Yaitu kita ambil pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 16 dikali 3. 16 dikali 3 sama dengan 48. Nah, sama. Jadi hasilnya sama, 48 sesuai dengan hasil yang ada tabel di atas. Jadi benar-benar pada jam keberapa mereka sama-sama menghabiskan halaman bacaan yang sama, yaitu pada jam ke 15.00 sampai 16.00, yaitu 48 halaman.